Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan yaitu mengenai bab pilihan memulai usaha dan pengembangannya. Baik, untuk berikutnya yaitu kelompok kami terdiri dari 2 anggota, yaitu yang pertama atas nama Muhammad Ashabul Muttaqin dan yang kedua yaitu saya Ella Dwi Cahyana. Untuk berikutnya yaitu pembahasan, yaitu ada 5. Yang pertama mulai usaha baru ataupun starting, yang kedua yaitu membeli perusahaan yang telah berdiri, yang ketiga yaitu memasuki bisnis keluarga, yang keempat yaitu waralaba ataupun franchise, yang terakhir ataupun yang kelima yaitu ada studi kasus. Oke, untuk berikutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai memulai sebuah usaha baru atau bisa disebut juga dengan starting, yaitu dapat diartikan sebagai membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang sudah dirancang secara sendiri ataupun individu. Adapun 2 pendekatan dalam memulai sebuah usaha baru, yaitu ada menentukan jenis dan mendirikannya sebuah usaha. Yang kedua ada menentukan jenis usaha yang berdasarkan dengan kebutuhan usaha yang kami miliki ataupun usaha yang kita miliki. Oke, selanjutnya yaitu menurut norma Skarpo, yaitu wirausahawan harus memiliki beberapa kompetensi usaha, yaitu yang pertama ada kemampuan teknis, dan yang kedua ada kemampuan pemasaran, yang ketiga ada kemampuan finansial, dan yang keempat ataupun yang terakhir ada kemampuan hubungan. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memulai sebuah usaha baru. Apa saja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama-tama yaitu ada bidang dan jenis usaha tersebut. Yang berikutnya ada bentuk usaha dan bentuk kepemilikan usaha tersebut. Yang berikutnya lagi yaitu tempat atau lokasi usaha, memastikan bahwa usaha itu sangatlah strategis untuk tempatnya. Yang berikutnya ada jaminan usaha yang dapat diperoleh, dan yang terakhir ada lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Berikutnya ada membeli perusahaan yang telah berdiri. Terdapat beberapa alasan bagi seseorang wirausaha lebih memilih membeli perusahaan yang telah berdiri dibandingkan memulai usahanya sendiri mulai dari nol. Adapun alasannya yaitu yang pertama, tingkat resikonya lebih rendah dan lebih mudah. Yang berikutnya sudah siap beroperasi ataupun siap dijalankan. Yang terakhir ada memiliki peluang untuk menawar harga. Sebuah perusahaan yang telah berdiri juga memiliki sebuah kekurangan, diantaranya yaitu ada 2. Yang pertama masalah eksternal dan yang kedua ada masalah internal. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang atas nama Muhammad Ashabul Muttaqin. Kami persilahkan. Untuk selanjutnya memasuki bisnis keluarga. Bisnis keluarga merupakan sebuah perusahaan yang anggota keluarganya secara langsung terlibat dalam kepemilikan atau jabatan. Setiap bisnis keluarga mengembangkan cara tertentu di dalam mengerjakan segala sesuatu dan prioritas tertentu, sehingga memberikan keunikan pada setiap perusahaan. Adapun kelebihan dan kekurangan bisnis keluarga. Kelebihannya: 1. Hubungan antara stakeholder
lebih bersifat individu. 2. Terbentuknya kolaborasi dan kompromi antara stakeholder. 3. Fleksibilitas dalam ketenagakerjaan dan reaksi perubahan. Sedangkan kekurangannya: 1. Ketergantungan terhadap keluarga, munculnya agensi kos karena altruisme, potensi nepotisme. 3. Pembatasan sumber daya. 4. Menurunnya orientasi bisnis. 5. Peran yang ambigu. Selanjutnya adalah waralaba atau franchise. Waralaba atau franchising berarti hak atau kebebasan, yakni hubungan kontrak antara franchisor dan franchise, sehingga franchise dapat didefinisikan sebagai perjanjian kerjasama manajemen untuk membuka perusahaan cabang dengan lisensi, merek, dagang, format dan sistem bisnis, serta produk yang telah dimiliki oleh franchisor kepada franchise. Untuk selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan waralaba. 1. Dukungan dan pelatihan manajemen. 2. Mutu produk dan jasa standar. 3. Lini produk terbatas. 4. Program pelatihan yang tidak memuaskan. 5. Kejenuhan pasar. 6. Kurangnya kebiasaan berwirausaha. Strategi memilih waralaba. Menilai diri sendiri. Pelajari pasar. Pertimbangkan pilihan-pilihan waralaba. Dapatkan salinan dokumen dari penjual waralaba. Tanyakan pada pembeli waralaba yang sudah ada. Tanyakan penjual waralaba berapa pertanyaan sulit. Yang terakhir, tetapkan pilihan. Selanjutnya, studi khusus usaha jamu tradisional. Usaha jamu tradisional kunyit, beras kencur, dan pahitan di Desa Macanan, Loceret, Kabupaten Nganjuk merupakan contoh penerapan kewirausahaan. Dalam memulai usaha baru, usaha ini berawal dari keterampilan meracik jamu yang diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga. Melihat minat masyarakat terhadap minuman herbal yang menyehatkan, pemilik usaha memanfaatkan peluang tersebut untuk membuka usaha jamu dengan ide dan modal sendiri. Produksi awal dilakukan dalam skala kecil dengan peralatan sederhana dan bahan baku dari petani lokal. Jamu kemudian dijual langsung kepada masyarakat seperti di pasar. Usaha ini juga termasuk bisnis keluarga karena proses produksi hingga penjualan melibatkan anggota keluarga. Seiring perkembangannya usaha, pemilik mulai memanfaatkan media sosial untuk promosi dan memperbaiki
kemasan agar lebih menarik. Meskipun menghadapi persaingan dengan minuman modern, usaha jamu tradisional tetap memiliki peluang yang baik jika dikelola dengan kreativitas, ketekunan, dan inovasi. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan dan teman saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa dalam memulai sebuah usaha terdapat beberapa pilihan yang dapat dilakukan oleh seorang wirausaha, yaitu melalui usaha baru dari awal, membeli usaha yang sudah berjalan, atau memasuki bisnis keluarga, ataupun menjalankan usaha dengan sistem waralaba. Setiap pilihan itu memiliki kelebihan ataupun kekurangannya masing-masing, sehingga kita perlu mempertimbangkan dengan baik sebelum memutuskan apa yang kita untuk menjalankan usaha yang akan datang. Juga seorang wirausaha juga harus memiliki beberapa kemampuan yang penting, seperti kemampuan teknis dalam memproduksi barang ataupun jasa, kemampuan pemasaran untuk menjangkau sebuah konsumen, ada juga kemampuan mengelola keuangan, serta kemampuan membangun hubungan dengan orang lain. Dapat dilihat dari studi kasus yang kita bahas, yaitu usaha jamu tradisional. Dapat diketahui bahwa usaha yang dimulai dari keterampilan dan peluang pasar yang ada di lingkungan sekitar kita dapat berkembang dengan baik apabila dikelola dengan sungguh-sungguh. Walaupun terdapat beberapa tantangan yang harus kita hadapi seperti bersaing dengan produk modern, tetapi juga usaha dapat berkembang dengan inovasi produk, pemasaran yang baik, serta kerjasama yang solid antar keluarga kita. Oke, sekian dari saya dan teman saya dari kelompok 9. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.